Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semuanya, kita hari ini bertemu kembali di mata pelajaran IPA. Ya, insya Allah pada pertemuan kita kali ini kita melanjutkan materi yang sebelumnya, di mana masih membahas materi yang sama, yaitu tentang gaya. Yang dimana pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas massa dan berat benda. Oke? Adapun kompetensi dasar dari materi pembelajaran kita kali ini adalah menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton dan penerapannya pada gerak benda dan gerak makhluk hidup, serta dapat menyajikan hasil penyelidikan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Kemudian tujuan pembelajaran dari pertemuan kita kali ini diharapkan Ananda nantinya mampu menghitung berat benda, juga mampu mengetahui perbedaan antara massa dan berat benda. Oke, nah kita sedikit review dulu nih pembelajaran di materi sebelumnya, di mana kita sudah membahas tentang gaya, di mana kita tahu bahwa gaya ini didefinisikan sebagai suatu tarikan atau dorongan, yang dimana gaya ini mempunyai simbol F. Nah, gaya juga dapat mengubah bentuk, arah, dan kecepatan benda. Nah, kemudian satuan dari gaya dalam SI adalah Newton atau sama dengan juga dengan 1 kg meter per sekon kuadrat. Nah, jenis-jenis gaya ini ada gaya sentuh dan juga gaya tak sentuh, di mana contoh dari gaya sentuh itu adalah gaya otot dan juga gaya gesek, dan gaya tak sentuh ini adalah contohnya gaya magnet dan gaya gravitasi bumi. Nah, oke, nah gaya gesek ini sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya, di mana gaya gesek ini adalah gaya yang timbul akibat adanya sentuhan langsung antara dua permukaan benda, yang dimana arah gaya gesekan itu berlawanan dengan kecenderungan arah gerak benda. Yang besarnya gaya gesekan itu ditentukan oleh kehalusan atau kekasaran benda yang bersentuhan. Coba diperhatikan di sini. Nah, di sini ada ilustrasi dari balok kayu, yang dimana balok kayu itu ditarik di atas permukaan kaca dan permukaan triplek, dimana kita tahu bahwa permukaan kaca ini dia lebih halus dibandingkan dengan permukaan triplek. Nah, maka balok kayu yang ditarik di atas triplek ini akan timbul gaya gesek yang lebih besar dibandingkan dengan kayu yang ditarik di atas kaca. Kenapa? Karena triplek ini memiliki alas, atau karena triplek ini lebih besar dari kaca, gitu ya. Oke, paham ya? Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan massa dan berat benda. Apakah massa dan berat itu sama? Apa perbedaan massa dan berat benda? Karena seringkali kita yang kita gunakan di kehidupan sehari-hari antara berat dan massa itu sama. Nah, contohnya nih, ibu misalkan membeli beras beratnya 2 kg, atau ibu membeli beras yang massanya 2 kg. Menurut kalian mana sih yang benar? Penggunaan katanya beras untuk membeli beras itu berat atau massa ya? Oke, kita akan pelajari itu hari ini ya. Oke, selanjutnya nih. Kalau dilihat dari definisi antara massa dan berat, massa ini atau massa benda ini adalah ukuran banyaknya materi atau jumlah partikel yang terkandung dalam suatu zat atau benda. Ya. Sedangkan berat benda ini adalah besaran gaya tarik atau gaya gravitasi yang bekerja pada suatu benda, di mana berat benda ini bergantung pada massa dan percepatan gravitasi yang bekerja pada benda itu. Dan kalau dilihat dari simbolnya, massa ini mempunyai simbol M, sedangkan berat ini mempunyai simbol W. Oke. Nah, coba perhatikan gambar ini. Ini perbandingan antara massa dan berat. Ini ada seorang astronot yang ada di bumi. Dia sedang ada di bumi dengan di bulan. Nah, kira-kira coba lihat di gambarnya. Di situ terlihat bahwa massa orang yang ada di bumi dan juga di bulan itu massanya sama, tetap. Sedangkan beratnya, nah di situ lihat ya, beratnya berbeda, di mana seorang astronot mempunyai berat yang lebih besar dibandingkan ketika dia di bumi dibandingkan dengan ketika dia berada di bulan. Kenapa bisa seperti itu? Oke. Jadi
Massa benda di setiap tempat itu besarnya sama, tidak akan berubah ya. Sedangkan berat benda ini berbeda. Kenapa berbeda? Karena berat benda itu dipengaruhi oleh gaya gravitasinya. Jadi berat benda itu besarnya tergantung gaya gravitasi tempatnya gitu. Nah, percepatan gravitasi bumi itu dia lebih besar dibandingkan dengan percepatan gravitasi bulan, di mana percepatan gravitasi atau simbolnya itu G di bumi itu mempunyai nilai 9,8 meter per sekon kuadrat, atau ada juga yang membulatkannya menjadi 10 meter per sekon kuadrat. Sedangkan gravitasi bulan, maaf itu harusnya G-nya kecil ya, itu bernilai 1,6 meter per sekon kuadrat. Jadi gaya gravitasi bulan besarnya itu 1/6 kali gaya dari gravitasi bumi. Semakin tinggi kedudukan benda dari permukaan bumi, maka beratnya akan lebih kecil. Itu yang harus digarisbawahi ya. Oleh karena itu, berat benda di bulan akan terasa lebih ringan dibandingkan di bumi. Oke, karena adanya perbedaan gaya gravitasi tersebut. Oke, kemudian nih, massa benda ini dapat diukur menggunakan neraca. Neraca itu banyak macamnya ya, ada neraca lengan, neraca Ohaus, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Sedangkan benda ini diukur menggunakan dinamometer seperti yang terlihat di gambar. Oke. Dan perbandingan berat dan massa sebuah benda ini di suatu tempat selalu tetap. Dan perbandingan berat dan massa benda ini disebut dengan percepatan gravitasi. Oke, kita masuk ke hubungan antara berat benda, massa benda, dan percepatan gravitasi. Secara sistematis dituliskan dengan persamaan W sama dengan M dikali G. Dengan keterangan M ini adalah massa benda, satuannya kilogram. W ini adalah berat benda, satuannya Newton, dan G ini adalah percepatan gravitasi, satuannya Newton per kilogram atau meter per sekon kuadrat. Oke, harus diingat simbol-simbol itu ditulis dengan huruf kecil. Langsung kita ke contoh soal. Seorang astronot ketika ditimbang di bumi beratnya adalah 588 Newton. Berapakah berat astronot tersebut jika ditimbang di bulan yang memiliki percepatan gravitasi 1/6 kali gravitasi bumi? Oke, yang harus kita lakukan pertama, kita harus menuliskan dulu apa saja yang diketahui di soalnya. Oke, di situ diketahui W atau berat dari bumi adalah 588 Newton. Kemudian percepatan gravitasi bulan atau G bulan ini adalah 1/6 kali percepatan gravitasi bumi. Kemudian percepatan gravitasi bumi ini adalah 10 meter per sekon kuadrat. Loh, itu kan tidak diketahui di soalnya. Nah, kalau tidak diketahui di soalnya, kita ambil bahwa percepatan gravitasi bumi itu adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nah, maka yang ditanyakan dari soal itu adalah berapakah berat bulan. Nah, perlu diketahui bahwa massa benda dimanapun selalu sama. Jadi ini, karena di situ sudah diketahui berat bumi dan percepatan gravitasi bumi, maka kita mencari massa dari bumi. Kenapa? Karena massa benda itu di tempat manapun pasti bernilai sama. Oke, jawab. Nah, kita cari dulu berat dari buminya. Oke, maaf, massa dari bumi, di mana kita ambil dari rumus W sama dengan M dikali G. Berarti ketika kita akan mencari massa, berarti massa sama dengan berat dibagi dengan percepatan gravitasi. Kita tahu bahwa berat bumi itu adalah 588 Newton. Berarti kita tinggal tuliskan 588 Newton. Ya, ini dibagi dengan percepatan gravitasi bumi itu 10. Nah, berarti hasilnya 58,8 kg. Ini adalah massa bumi. Karena massa itu akan selalu sama di setiap tempat, maka massa benda di bulan juga sama, 58,8 kg. Oke? Nah,
Di soal diketahui percepatan gravitasi bulan itu 1/6 dari percepatan gravitasi bumi. Berarti kita cari dulu nih percepatan gravitasi di bulan. Sama dengan 1/6 kali percepatan gravitasi bumi. Oke? Berarti 1/6 dikali percepatan gravitasi bumi, ini adalah 10. Maka didapatkanlah hasil 5/3 meter per sekon kuadrat. Nah, baru deh kita masukkan kita jawab pertanyaannya, di mana tadi ditanyakan itu adalah berat di bulan. Berarti W bulan sama dengan M dikali G bulan. Diketahui tadi masanya adalah 58,8 kg. Tinggal kita masukkan ke sini dikali percepatan gravitasi bulan itu adalah 5/3 meter per sekon kuadrat. Oke, didapatkanlah hasil 98 kg meter per sekon kuadrat atau 98 Newton. Jadi berat astronot di bulan ini adalah 98 Newton. Oke, dapat dipahami ya, Nak? Oke, soal kedua, sebuah benda memiliki massa 1 kg. Apabila percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per sekon kuadrat, maka hitunglah berat benda tersebut. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Sama dengan yang tadi ya. Kita tuliskan dulu yang diketahui. Diketahui di situ adalah massa bendanya 1 kg, kemudian percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian yang ditanyakan itu adalah W atau berat benda. Maka kita langsung tuliskan saja nih, rumus untuk berat benda itu apa sih? Nah, W sama dengan M dikali G. Tinggal dimasukkan. W sama dengan 1 kg dikali 10 meter per sekon kuadrat. Maka didapatkanlah berat benda itu adalah 10 kg meter per sekon kuadrat. Oke, dapat dipahami ya? Jadi jelas ya antara massa dan berat. Nah, berarti untuk setelah kita mengetahui ini, kita tidak akan salah lagi dalam penggunaan istilah massa dan berat benda. Oke, mudah-mudahan dapat dipahami materi ini dengan baik. Apabila nanti ada yang masih kurang paham, nanti kita bahas lebih lanjut. Oke, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.